Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang membahas pertanyaan yang diajukan. Pertanyaannya adalah, terdapat suatu kalimat di mana kalimat itu dikatakan dalam keadaan rofa, namun dia juga dikatakan sebagai dalam keadaan nasab, atau sebaliknya, kalimat itu dalam keadaan nasab namun dapat juga dikatakan dalam keadaan rofa. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kita ambil contoh seperti lafaz ra'aitu Zaidan yatabassamu. Ra'aitu melihat siapa saya, Zaidan kepada Zaid, yatabassamu padahal dalam keadaan tersenyum. Kita perhatikan lafaz yatabassamu. Dalam susunan ini, lafaz yatabassamu kedudukannya sebagai hal, di mana i'rab daripada hal itu haruslah nasab. Namun, kenapa lafaz yatabassamu yang dikatakan dalam keadaan nasab, dia itu dibaca seperti dalam keadaan rofa, yaitu dengan tanda rofa dhammah. Apakah tidak seharusnya dibaca yatabassama sebagaimana jikalau dikatakan dalam keadaan nasab, tanda nasabnya dengan menggunakan fathah? Kenapa di sini nasab tapi rofa? Atau juga dapat dikatakan dengan dia dalam keadaan rofa tapi nasab. Manakah yang seharusnya benar? Yatabassamu ini rofa ataukah nasab? Untuk membahas ini, maka kita terlebih dahulu harus mengenal tentang i'rab secara lafadz dan i'rab secara mahal. Sekalipun pembahasan ini telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, namun pada prakteknya seringkali membingungkan. Sedikit kita bahas tentang i'rab secara lafadz dengan i'rab secara mahal. Yang dimaksud dengan i'rab secara lafadz ini adalah kalimat yang dalam keadaan i'rab tertentu di mana tanda i'rab daripada kalimat tersebut tampak sebagaimana mestinya. Seperti ketika kita mengatakan jaa Zaidun. Lafadz Zaid ini dalam keadaan rofa karena memang kedudukannya sebagai fa'il, di mana tanda rofa daripada lafadz Zaid itu adalah dengan menggunakan dhammah, karena lafadz Zaid ini adalah merupakan isim mufrad. Jadi isim mufrad ketika dalam keadaan rofa, tanda rofanya dengan dhammah. I'rab yang terjadi pada lafadz Zaid ini adalah di i'rab secara lafadz, di mana secara lafadz, secara penulisan dia memang benar-benar dalam keadaan rofa dengan tanda rofa yang tampak sebagaimana mestinya. Contoh yang lain seperti lafadz ra'aitu at-tullaba. Ra'aitu melihat siapa saya, at-tullaba kepada para siswa. Lafadz at-tullaba dalam susunan ini dalam keadaan nasab karena kedudukannya sebagai maf'ul bih, di mana tanda nasab daripada lafadz at-tullaba ini tampak secara lafadz, secara penulisan, karena lafadz at-tullaba ini adalah merupakan jamak taksir. Jamak taksir ketika dalam keadaan nasab, maka tanda nasabnya dengan menggunakan fathah yang tampak. Ini adalah kalimat yang mengalami i'rab secara lafadz, di mana tanda i'rabnya dapat ditampakkan. Selanjutnya ada pula kalimat yang di-i'rab secara mahal. Mahal ini adalah kedudukan. Kita tahu bahwa kalimat itu ada kalanya dalam keadaan rofa, ada kalanya dalam keadaan nasab, ada kalanya dalam keadaan jer, dan ada kalanya dalam keadaan jazm. Kalimat tersebut dapat dikatakan dalam keadaan rofa manakala dia berada pada posisi
di mana posisi tersebut masuk di dalam kategori marfu'atul asma, seperti ketika dalam keadaan sebagai fa'il atau ketika dalam keadaan sebagai mubtada atau dalam keadaan sebagai isim daripada kana dan seterusnya. Semua kedudukan-kedudukan kalimat ini menuntut untuk berada di dalam keadaan rofa. Lebih mudahnya, mari kita perhatikan ilustrasi semacam ini. Jadi, katakanlah di sini terdapat beberapa kamar, di mana kamar yang ke-1 ini kamar yang dalam keadaan rofa. Semua kalimat yang masuk di dalam kamar ini wajib dalam keadaan rofa. Kemudian kamar yang kedua dalam keadaan nasab, kemudian yang ketiga dalam keadaan jer, dan yang terakhir dalam keadaan jazm. Berarti semua kalimat yang posisinya berada di dalam kamar ke-1 maka dia harus dalam keadaan rofa. Begitu juga manakala berada di dalam kamar yang kedua, maka semuanya harus dalam keadaan nasab, harus dibaca dengan tanda i'rab nasab. Begitu juga ketika berada dalam kamar yang ketiga maupun dalam kamar yang keempat, dalam keadaan jer, dan semuanya harus dalam keadaan jazm. Apa saja isi yang berada di dalam kamar pertama, yaitu dia harus dalam keadaan rofa itu, manakala kalimat isim, dia harus berada dalam kedudukan sebagai fa'il, atau berkedudukan sebagai naibul fa'il, atau berkedudukan sebagai mubtada, atau berkedudukan sebagai khobar mubtada, dan seterusnya. Lalu manakala kalimat isim itu berkedudukan sebagai fa'il, maka dia harus dibaca rofa. Begitu juga manakala kalimat isim itu berkedudukan sebagai mubtada, maka dia harus dibaca rofa, dan seterusnya. Selanjutnya di dalam kamar yang kedua, apa saja isinya? Manakala kedudukan kalimat itu dalam posisi sebagai maf'ul bih, sebagai sasaran, atau dia berkedudukan sebagai hal, atau dia berkedudukan sebagai tamyiz, dan seterusnya. Maka kalimat-kalimat yang memiliki kedudukan semacam ini wajib hukumnya untuk dibaca nasab. Selanjutnya untuk kamar yang ketiga, apa saja isinya? Manakala kalimat tersebut terletak setelahnya huruf jer, maka dia pun harus dalam keadaan jer, wajib dibaca jer. Kemudian manakala dia posisinya sebagai mudhof ilaih, maka dia pun harus dalam keadaan jer pula. Begitu juga manakala berada dalam kamar jazm, isinya adalah bisa jadi dia berada pada posisi sebagai fi'il syarat atau sebagai jawab syarat, dan seterusnya. Maka kalimat-kalimat ini wajib dalam keadaan jazm. Ini adalah kamar-kamar yang wajib dibaca rofa. Ini adalah kamar-kamar yang wajib dibaca nasab. Begitu juga yang ketiga dan yang keempat. Namun bisa jadi dia itu hanya berada di dalam kamar rofa, tapi secara lafadz dia itu tidak dalam keadaan rofa. Bisa jadi dia berada di dalam kamar nasab, namun secara lafadz, secara penulisan dia itu tidak dalam keadaan nasab. Atau bisa jadi dia itu dimasukin oleh huruf jer sehingga dia masuk dalam kamar jer, namun sebenarnya dia itu tidak dalam keadaan jer, dan seterusnya. Kita ambil contoh seperti lafadz tadi, Ja'a Zaidun yatabassamu. Ja'a telah datang, Zaidun siapa Zaid, yatabassamu padahal dalam keadaan tersenyum. Zaid datang dalam keadaan tersenyum. Lafadz yatabassamu ini berada di dalam kamar nasab karena memang dia berkedudukan sebagai hal. Seharusnya ini kedudukannya atau mahalnya dalam keadaan nasab. Namun secara lafadz yatabassamu itu dalam keadaan rofa.
Maksudnya, sekalipun kedudukannya sebagai hal dan dalam keadaan nasab, namun lafadznya ini tetap rofa. Karena sebagaimana kita ketahui, fi'il mudhari ini i'rab yang masuk padanya ada 3. 1, ada kalanya i'rabnya adalah rofa, ada kalanya i'rabnya adalah nasab, kemudian ada kalanya i'rabnya adalah jazm. Kapan fi'il mudhari itu dalam keadaan rofa? Manakala tidak didahuluin oleh amil nasab ataupun amil jazm. Begitu juga kapan fi'il mudhari itu dalam keadaan nasab? Manakala didahuluin oleh amil nasab. Dan kapan dalam keadaan jazm? Manakala dia itu didahuluin oleh amil jazm. Apabila tidak didahuluin oleh amil nasab ataupun amil jazm, maka secara otomatis fi'il mudhari itu dalam keadaan rofa. Kita perhatikan lafadz yatabassamu. Sebelum lafadz yatabassamu ini tidak terdapat amil nasab dan juga tidak terdapat amil jazm. Maka secara otomatis amil yang memerintah kepada lafadz yatabassamu sebagai fi'il mudhari itu adalah amil rofa. Sehingga lafadz yatabassamu ini pun di'irab dengan i'rab rofa. Dan tanda rofanya dengan menggunakan dhammah. Jadi secara lafadz dia itu dalam keadaan rofa, namun secara kedudukan atau secara mahal dia itu nasab karena berada dalam kamar nasab. Jadi lafadz yatabassamu itu bisa dikatakan rofa namun nasab, atau bisa dikatakan nasab namun rofa. Dikatakan rofa karena memang sebelumnya tidak terdapat amil nasab ataupun amil jazm. Dikatakan nasab karena memang dia berada di dalam kedudukan nasab, yaitu sebagai hal. Contoh yang lain seperti lafadz ma ja'ani min ahadin. Ma tidak, ja'a datang, ni kepadaku, min ahadin siapa seorang pun. Di sini kita perhatikan lafadz ahadin. Lafadz ahadin itu kedudukannya sebagai fa'il. Maka ketika dia berada di dalam kamar fa'il, seharusnya dia pun dalam keadaan rofa. Namun secara lafadz, secara penulisan, dia itu diejerkan karena dimasukin oleh huruf jermin. Sehingga lafadz ahad ini dapat dikatakan rofa namun juga jer. Atau dia itu jer namun juga rofa. Dikatakan rofa karena berkedudukan sebagai fa'il, dikatakan jer karena memang dia dimasukin oleh huruf jer. Jadi yang majrur atau yang jernya itu adalah lafadznya, namun yang rofa itu adalah kedudukannya. Begitu juga dengan lafadz yatabassamu, dia itu yang rofa adalah lafadznya, namun yang nasab itu adalah mahalnya, kedudukannya. Dari penjelasan tadi, maka perlu kita perhatikan terkait dengan istilah lafadz dengan istilah mahal. Yang dimaksud dengan lafadz ini adalah kalimat itu sendiri. Jadi bisa berupa lafadz zaid, bisa berupa lafadz yansuru, bisa berupa lafadz yang lainnya. Jadi kalimat itu sendirilah yang dimaksud dengan lafadznya. Sementara yang dimaksud dengan mahal ini adalah kedudukannya. Jadi lafadz zaid sendiri bisa dalam mahal rofa, bisa dalam mahal nasab, bisa dalam mahal jer. Lafadz zaid ini bisa dalam keadaan rofa manakala dia memiliki jabatan, memiliki kedudukan yang mana kedudukan atau jabatan itu mengharuskan dia untuk dibaca rofa. Seperti ketika lafadz zaid ini berkedudukan sebagai fa'il, maka dia pun dalam mahal rofa. Begitu juga lafadz zaid ini dapat pula dalam mahal nasab manakala dia berada di dalam kedudukan atau manakala lafadz zaid itu memiliki jabatan di mana jabatan tersebut mewajibkan dia
untuk dibaca nasab, seperti ketika dia dalam keadaan sebagai maf'ul bih atau sebagai sasaran. Namun kadangkala kalimat ini secara lafadz dia tetap rofa, namun berada di dalam mahal nasab. Jadi lafadznya rofa, namun kedudukannya nasab. Sebagaimana contoh tadi, atau kita buat contoh yang lain, seperti lafadz ro'aitu rojulan yansuru. Ro'aitu melihat siapa saya, rojulan kepada seorang laki-laki, yansuru yang menolong. Lafadz yansuru ini adalah fi'il mudhari yang kedudukannya adalah sebagai na'at. Jadi na'at itu adalah mahal. Na'at hukumnya harus ikut kepada man'utnya. Karena memang yansuru ini merupakan na'at atau sifat bagi lafadz rojul, di mana lafadz rojul itu dalam keadaan nasab sebagai maf'ul bih, maka seharusnya lafadz yansuru ini pun harus dalam keadaan nasab. Jadi yansuru mahalnya adalah mahal nasab, sebab menjadi sifat atau menjadi na'at bagi lafadz yang dalam keadaan nasab. Lalu kenapa di sini dibaca yansuru, yaitu dibaca rofa? Bukankah seharusnya dia itu dibaca nasab, yaitu dengan tanda fathah? Seharusnya kan dibaca yansuro. Kenapa di sini kok dibaca yansuru? Hal ini terjadi karena lafadz yansuru sendiri memiliki i'rab secara lafadz sebagaimana tadi yang telah dijelaskan, bahwa apabila fi'il mudhari ini tidak didahuluin oleh amil nasab ataupun amil jazm, maka fi'il mudhari ini tetap dalam keadaan rofa secara lafadz, sekalipun secara kedudukan dia itu dalam mahal nasab sebagai na'at bagi lafadz yang dalam keadaan nasab. Jadi dapat dikatakan secara lafadz dia itu rofa karena tidak dimasukin oleh amil nasab ataupun amil jazm. Jadi lafadznya rofa, namun mahalnya dia dalam keadaan nasab. Jadi tidak harus suatu kalimat itu ketika dalam keadaan nasab maka secara lafadz dia harus nasab pula. Ini tidak harus. Boleh lafadz dan mahalnya itu sama-sama dalam keadaan rofa, atau sama-sama dalam keadaan nasab, atau antara lafadz dengan mahalnya ini berbeda. Lafadznya rofa, mahalnya nasab, atau lafadznya nasab, mahalnya rofa. Begitu juga seterusnya, sebagaimana yang terjadi pada lafadz yansuru. Lalu bagaimana contoh yang kedua-duanya ini sama? Lafadznya itu rofa dan mahalnya rofa. Jadi antara lafadz dan mahalnya sama-sama rofa. Seperti apa? Seperti tadi, yaitu seperti lafadz yansuru Zaidun. Yansuru menolong Zaidun, siapa Zaid. Lafadz Zaidun ini kedudukannya adalah sebagai fa'il, di mana fa'il secara mahal dia itu dalam keadaan rofa. Kemudian secara lafadz dia ini juga dalam keadaan rofa dan tanda rofanya dengan menggunakan dhammah sebagaimana tanda rofa bagi isim mufrad. Jadi lafadz Zaid ini lafadznya rofa, mahalnya juga rofa. Jadi kedua-duanya sama-sama dalam keadaan rofa. Contoh yang lain seperti yang terjadi pada af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan alif tasniyah, waw jama' atau ya muannas mukhatabah. Ketika af'alul khamsah ini dalam keadaan rofa, maka tanda rofanya dengan menetapkan nun. Ketika dia dalam keadaan nasab atau dalam keadaan jer, maka tanda i'rabnya adalah dengan membuang nun yang ada. Kita ambil contoh seperti lafadz yata'allamuna. Ketika lafadz yata'allamuna ini dalam keadaan rofa, maka nunnya ini ditetapkan yata'allamuna. Selanjutnya, manakala dalam keadaan nasab ataupun dalam keadaan jer, maka nun ini pun dibuang sehingga nantinya akan menjadi
yata'allamu tanpa adanya nun. Selanjutnya kita beri contoh di dalam susunan kalimat. Seperti lafaz ra'aitu at-tullaba yata'allamuna. Ra'aitu melihat siapa aku, at-tullaba kepada para siswa, yata'allamuna padahal dalam keadaan belajar siapa mereka. Yata'allamuna ini secara mahal dia dalam keadaan nasab sebagai hal atau sebagai kalimat yang menjelaskan keadaan dari lafaz at-tullab ketika saya lihat. Jadi saya melihat para siswa di mana keadaan mereka itu dalam keadaan belajar. Ini mahal atau kedudukan dari lafaz yata'allamuna. Namun secara lafaz kalimat yata'allamuna ini tetap dalam keadaan rofa. Kenapa? Karena yata'allamuna yang pada asalnya adalah berupa fi'il mudhari' ini tidak didahuluin oleh amil nasab ataupun amil jazm. Sehingga ketika fi'il mudhari itu tidak didahuluin oleh amil nasab ataupun amil jazm, maka fi'il mudhari itu secara lafaz dalam keadaan rofa. Sehingga karena dalam keadaan rofa, maka tanda rofanya ini dengan menetapkan nun yang ada. Tidak boleh kita katakan ra'aitu at-tullaba yata'allamu tanpa adanya nun atau dengan membuang nun, maka itu adalah keliru. Jadi yata'allamuna secara mahal, secara kedudukan dia itu nasab, namun kalimatnya sendiri, kalimat dari yata'allamuna itu dalam keadaan rofa karena tidak dimasukin oleh amil nasab ataupun amil jazm. Lalu bagaimana contoh ketika dalam keadaan nasab atau ketika dalam keadaan jazm? Contohnya ketika dimasukin oleh amil nasab seperti lan yata'allamu, lan tidak akan, yata'allamu belajar siapa mereka. Di sini lafaz yata'allamuna yang merupakan af'alul khamsah dalam keadaan nasab sebab didahuluin oleh amil nasab, dan tanda nasabnya ini dengan membuang nun yang ada di akhir sehingga menjadi lan yata'allamu. Jadi fi'il mudhari ini lafadznya nasab sebab didahuluin oleh amil nasab. Contoh yang dalam keadaan jazm seperti ketika dimasukin oleh amil jazm, lam yata'allamu, lam tidak atau belum, yata'allamu belajar siapa mereka. Mereka tidak belajar. Di sini yata'allamu dalam keadaan jazm secara lafaz, jadi lafadznya dalam keadaan jazm sebab dimasukin oleh amil jazm. Tanda jazmnya di sini dengan membuang nun yang ada di akhirnya. Manakala tidak didahuluin oleh amil nasab ataupun amil jazm, maka fi'il mudhari atau af'alul khamsah ini lafadznya tetap dalam keadaan rofa sekalipun secara kedudukan dia itu dalam keadaan nasab. Contoh yang lain yang berupa kalimat isim seperti lafaz ajibtu min anna Muhammadan mujtahidun. Ajibtu heran siapa aku, min dari anna Muhammadan sesungguhnya Muhammad itu mujtahidun ialah bersungguh-sungguh. Aku heran dengan keberadaan Muhammad itu sebagai orang yang rajin. Di sini kita perhatikan lafaz Muhammadan mujtahidun. Secara lafaz Muhammadan ini dalam keadaan nasab karena dia itu dimasukin oleh amil nasab yang berupa anna. Begitu juga dengan lafaz mujtahidun, secara lafaz dia itu dalam keadaan rofa sebagai khobar bagi anna. Jadi Muhammadan ini nasab, sementara mujtahidun ini rofa.
lafadznya nasab dan lafadznya rofa. Selanjutnya secara keseluruhan anna Muhammadan mujtahidun itu semuanya dalam keadaan jer karena terletak setelahnya huruf jermin. Karena terletak setelahnya huruf jermin, maka dia secara mahal posisinya dalam keadaan jer. Contoh yang lain seperti lafadz ma hadhara min rojulin. Ma tidak, hadhara hadir, min rojulin siapa seorang laki-laki pun. Tidak ada seorang laki-laki pun yang hadir. Di sini kita perhatikan lafadz rojulin. Secara lafadz dia itu dalam keadaan jer karena dimasukin oleh huruf jermin, di mana setiap kalimat isim yang dimasukin oleh huruf jer maka dia pun secara lafadz harus dalam keadaan jer. Namun secara mahal atau secara kedudukan suatu kalimat dia itu dalam keadaan rofa karena berkedudukan sebagai fa'il dari lafadz hadhara, di mana fa'il itu i'rabnya wajib dalam keadaan rofa. Jadi lafadz rojul itu dapat dikatakan jer sekaligus dapat pula dikatakan rofa, atau sebaliknya lafadz rojul itu rofa tapi dia juga jer. Rofa dalam mahalnya, dalam kedudukannya, namun dia itu jer dalam segi lafadznya. Dari sinilah seringkali timbul perbedaan. Lafadznya itu rofa namun mahalnya itu berbeda dengan lafadznya. Atau terkadang secara lafadz dia itu nasab namun secara mahal dia berbeda dengan lafadznya. Bisa jadi mahalnya itu dalam keadaan rofa ataupun dalam keadaan jer. Jadi perlu adanya pemahaman antara kalimat yang dilihat dalam segi lafadznya atau kalimat yang dilihat dari segi mahalnya. Bisa jadi antara lafadz dengan mahalnya itu memiliki i'rab yang sama, atau seringkali terlihat antara lafadz dan mahalnya itu memiliki keadaan i'rab yang berbeda. Demikianlah pembahasan tentang pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.